Nyeri sendi akibat asam urat atau bahasa medisnya gout arthritis ya, sering menyerang sendi kecil ya, sendi jari-jari, mau itu jari-jari tangan ataupun jari-jari di kaki kita. Nah, katanya asam urat tinggi ini bisa dicek hanya melalui jari. Nah, kira-kira benar nggak? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asam urat adalah zat yang mengendap di dalam darah kalau kadarnya tinggi. Ya, ini nanti dia bisa tercipta ataupun terbentuk kristal-kristal, ya namanya kristal, ya tajam-tajam ya. Nah, nanti ya kristal tersebutlah yang menyebabkan nyeri ya, kalau seandainya menumpuk, nyeri dia, peradangan dia pada sendi kita. Jadi teman-teman ya, saat menyerang sendi kecil di jari-jari, kemudian kemerahan ya, kemudian kalau diraba hangat, ya itu berarti posisinya memang sedang meradang. Nah, kalau seandainya meradang seperti itu, ya bisa terlihat sangat jelas ya di jari-jari kita ataupun di bagian sendi yang sedang bermasalah tadi. Nah, kalau seandainya sendinya nggak meradang gimana? Kira-kira bisa terlihat atau tidak kalau seandainya asam urat tinggi? Karena saat asam urat tinggi itu tidak selalu meradang. Ya, bisa juga meradang tapi tidak selalu. Kemudian teman-teman ya, yang perlu diingat adalah sendi meradang itu tidak selalu berhubungan dengan asam urat. Bisa saja penyebab lain ya yang menyebabkan sendi mengalami peradangan. Nah, kemudian ada yang mengatakan kalau seandainya untuk mengetahui kadar asam urat tinggi itu hanya dengan ya melalui jari tangan. Itu jawabannya benar sekali teman-teman. Nah, kok bisa? Ya pertama ya teman-teman, saya jelaskan dulu ya, ada beberapa cara mengukur kadar asam urat di tubuh ya yang akurat. Yang pertama itu uric acid meter. Kalau rumahan ya teman-teman, ya bisa pakai alat portable ini yang menggunakan alat namanya uric acid meter ya. Nah, dengan mengambil sampel darah di ujung jari ya. Jadi melalui dengan jari ya, benar berarti ya, bisa dengan jari, tapi pakai sampel darah. Nah, nanti darahnya ya dimasukkan di alat tes khusus tadi, kemudian nanti terbacalah asam urat kita berapa kadarnya. Apakah nanti kadarnya normal, apakah tinggi ya. Nah, tentu ini sangat membantu sekali ya untuk memantau kadar kesehatan asam urat kita, memantau kesehatan kita. Yang kedua, pemeriksaan fisik. Nah, teman-teman ya, pemeriksaan fisik ya ini dapat juga dilakukan untuk mengetahui kadar asam urat kita. Nah, tapi kalau kita lihat sendiri tangan kemerahan, bengkak ya. Nah, ini bisa juga asam urat, juga bisa juga bukan, karena penyebab nyeri sendi, kemerahan sendi, peradangan sendi bukan hanya asam urat. Tentu pemeriksaan fisik ini yaitu dilakukan oleh dokter ya, ataupun orang yang kompeten di bidangnya. Seperti dokter misalkan melihat, wah ini nyeri sendinya akibat peradangan asam urat ya, ataupun ini gout arthritis gejalanya. Nah, itu bisa. Tapi ini tidak bisa dilakukan masyarakat awam. Yang ketiga, tes di laboratorium. Ini konsepnya sama seperti cara sebelumnya. Ya, diambil sampel darah, tapi tidak dilakukan secara mandiri ya, tapi dengan bantuan ahli. Misalkan dengan bantuan analis ya, kemudian nanti dicek di laboratorium. Nah, hasilnya juga bisa mengetahui kadar asam uratnya tinggi, normal, atau rendah. Yang keempat, tes urin. Nah, meskipun ya tes sampel darah itu paling umum, ya kadang-kadang ya, pada kasus-kasus tertentu ya cek urin juga diperlukan ya. Nah, jadi teman-teman ini juga bisa melihat ya, sebagian asam urat itu kan dikeluarkan melalui urin ya, sehingga ini juga bisa memberikan gambaran tentang kadar asam urat di tubuh kita. Yang kelima, tes X-ray atau dikenal dengan ronsen ya, ronsen. Jadi kadang-kadang ya dokter akan menyarankan pemeriksaan sinar X-ray ataupun ronsen ini untuk melihat tiap kondisi sendinya. Gimana ya kristal asam uratnya, kemudian gimana kondisi sendinya, apakah meradangnya seperti apa ya, ada kerusakan sendi atau tidak. Nah, ini teman-teman ya bisa melihat nanti ya kondisi sendi, ada penumpukan asam urat atau tidak. Tapi ini tergantung ya dari rekomendasi dokter. Bukan kita sendiri yang menyarankan, dok saya mau di ronsen. Ya tidak ya. Dokter yang memilihkan
pemeriksaan pendukungnya mau apa. Karena rongsen itu tentu ada radiasinya ya. Jadi radiasinya itu nggak boleh terlalu sering terpapar ataupun terpapar dengan indikasi yang tidak penting. Jadi harus sesuai dengan indikasi baru ya di X-ray atau di rongsen. Yang keenam, ultrasonografi atau dikenal dengan USG. Nah, jadi teman-teman ya USG ini bisa dilakukan juga pemeriksaan untuk orang yang mengalami asam urat tinggi, yang mengalami peradangan di sendi ataupun di jaringan lunak lainnya ya. Nah, ini teman-teman ya nanti dilihat kondisi sendinya ataupun penumpukan kristal asam uratnya. Nah, nanti teman-teman kalau seandainya di USG tentu juga harus sesuai dengan indikasi dari dokter ataupun Bu, Pak, ini kita USG ya untuk kita lihat. Karena selama ini kan orang USG itu taunya untuk periksa kehamilan saja ya. Ini juga bisa untuk melihat organ, melihat otot, tendon, dan juga sendi. Jadi teman-teman ya kalau seandainya pertanyaannya bisa tidak melihat kadar asam urat hanya melalui jari, jawabannya bisa tadi ya dengan sampel darah. Nah itu teman-teman bisa mengukur kadar asam urat tinggi, normal, atau rendah. Oke teman-teman ya kalau punya asam urat tinggi sebaiknya dijaga makannya, sudah saya bahas di video-video lain. Ya tinggal ketik saja nanti asam urat spasi Sadam Ismail, sudah ada tipsnya penurunannya gimana, buah yang sehat ya, ciri-cirinya, pencegahan dan sebagainya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, di share, di subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi. Salam sehat, sampai jumpa.